Ketika kontak di on kan, nah akan keluar tadi seperti tadi, satu kali alarm. Dan ini, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hendra, dan di video kali ini saya akan membahas atau mereview pemasangan dari alarm motor ini. Seperti Anda ketahui bahwa motor saya ini itu belum dibekali dengan sistem keamanan, baik itu smart keyless nggak ada, alarm nggak ada, pokoknya polos gitu aja seperti motor-motor pada umumnya, motor biasa gitu yang cuma pakai kunci kontak. Kunci kontaknya cuma ditutup pakai ada penutupnya gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan pemasangan dari alarm yang sudah saya pasang tadi ya, dan seperti apa cara kerjanya, kemudian apa juga kelebihannya dan kesimpulannya seperti apa. Untuk itu simak terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya terlebih dahulu agar channel saya tambah maju, dan nyalakan juga loncengnya biar Anda atau teman-teman atau kalian semua selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel Hendra Motovlog. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like and share ke teman-teman Anda semua yang ada di sekeliling Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Oke guys, kali ini kita akan mereview. Jadi tadi di motor saya ini sudah dipasang alarm merek ternama ya, salah satu merek. Bagi Anda yang pengen tahu silahkan tanya ke saya langsung merek apa. Dan yang jelas ini cara kerjanya seperti ini kurang lebih. Jadi ketika kunci kontak di on kan, maka akan ada bunyi satu kali alarm, dan setelah beberapa detik kemudian akan ada alarm muncul ya, dan itu tidak akan bisa di starter ya, sepanjang alarmnya belum di off kan, itu tidak akan bisa di starter atau tidak akan bisa dinyalakan ya. Di starter bisa, cuman nggak nyala mesinnya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita praktekkan langsung ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kontak di on kan, nah akan keluar tadi seperti tadi, satu kali alarm. Dan ini kan ada alarm secara terus menerus. Nah, itu di situ ada lampu indikatornya, lampu alarm. Dan misalkan kunci kontak ini di off kan, alarmnya akan tetap nyala. Lantas bagaimana cara mematikannya? Ini kita nyalakan lagi aja ya. Nah, tadi saya cerita, saya ngomong kalau meskipun dinyalakan tidak akan bisa nyala ya, bukan tidak bisa di starter. Di starter bisa, cuman tidak akan nyala. Nih seperti ini, kita coba nyalakan. Nah, sampai akinya tekor pun nggak akan nyala. Nah, sekarang saya akan kasih tahu ke kalian semua cara mematikannya. Jadi ini ada namanya smart coin yang sudah satu paket dengan alarmnya ya. Smart coin itu koin pintar lah bahasa kitanya. Nah, ini didekatkan ke sini, ini akan mati itu, seperti itu. Ini mainnya jaraknya maksimal bisa sampai 7 cm. Jadi ketika tadi saya di sini aja bisa mati langsung ya. Nah, kalau alarmnya sudah dimatikan baru bisa dihidupkan. Nah, seperti itu. Cukup simpel kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ketika dimatikan akan ada alarm satu kali lagi ya. Kalau menurut gue sih dengan alarm atau modenya pakai sistem tempel atau didekatkan sama ini udah jadul banget ya. Di mobil aja, di mobil ya, alarm di mobil itu di on off-nya itu pakai tombol di sini. Cuman kelebihan dari smart coin ini disebutnya smart coin atau koin pintar ini tidak menggunakan baterai. Jadi ini seumur hidup, kan awet ya. Kena air pun ini garansi dari produknya tidak akan rusak, dijamin tidak rusak karena ini dilindungi oleh plastik yang sangat rapat sekali ya. Itu ini aneh banget, ini alarmnya seperti ini, nggak ada tombol ini ya, dan di sebelahnya ini ada mereknya ya. Saya tutupin mereknya. Ayo tebak merek apa, yang pengen tahu nanti bisa komen di bawah ini di videonya ya. Jadi ini sangat lucu banget, kalau menurut saya ini lucu. Dan bagaimana, pertanyaannya sekarang gini, bagaimana kalau ininya jatuh
ataupun ketinggalan. Nah gitu. Gini, jadi kalau teman-teman atau kalian semua jangan khawatir ya kalau misalkan alatnya yang untuk mematikan alarm ini ketinggalan. Ada satu lagi cadangannya, yaitu ini kartu pintar. Nah, bagaimana kerja dari kartu pintar ini? Nah, di sini saya akan terangkan ke kalian semua. Caranya begini, kita nyalakan terlebih dahulu ya. Seperti contoh tadi, kita nyalakan, maka akan ada alarm seperti itu. Nah, untuk mengkoneksikan atau menyalakan starter, kita harus matikan dulu tentunya. Nah, gini caranya. Sama sih. Nah, gitu. Jadi intinya kartu ini sebagai pengganti dari poin pintar ini ya. Kalau kartu ini kan bisa kita taruh atau ditempatkan di dompet atau di mana ya, di saku. Yang jelas sih di dompet ya bagusnya ya. Yang di sebelahnya ini ada mereknya juga, nggak saya liatin lah. Nggak enak promosiin barang orang. Kasihan. Oke. Nah, ini smart coin dan ini smart card atau kartu pintar ya. Oke. Dan seperti itu kurang lebih sistem kerja dari alarm yang gua pasang di motor CBR ini. Lantas cara pemasangan dan tempat pemasangannya di mana? Nah, ini. Jadi gini. Gua tadi memasang alarm motor di motor CBR ini. Gua pasangkan, awalnya sih gua minta dipasang di bawah jok sini ya, di bawah jok, nah, agar lebih mudah pemasangannya. Nah, cuman ternyata dari mekanik bengkelnya itu tidak menyarankan kalau dipasang di sini, katanya nanti akan menghalangi ketika ada proses perbaikan atau ketika servis, karena di bagian sini itu ada aki dan ada filter udara ya. Kemudian lantas apa saja yang dibuka sebelum pemasangan dan tempatnya di mana? Nah, gini. Pertama, lepas dulu jok belakang, jok penumpang atau boncenger, jok boncenger. Kemudian bagian cover sini dibuka seperti biasa, seperti kayak kita mau servis. Kemudian jok ini, jok pengendara dilepas. Nah, kemudian tangki juga dilepas. Tangki dilepas, tapi sebelum tangkinya dilepas, ada beberapa baut yang harus dibuka. Nih, baut sini dibuka, kemudian baut sini dibuka, begitupun yang sebelah kanannya, bagian sebelah sana. Nah, lantas buka tangkinya dengan cara ini dilepas, dan di dalamnya ada baut berapa, 17 apa 14 gitu, saya lupa, 17 kalau nggak salah. Dibuka pakai kunci T, dan di sini di dalam sini nih ada dua baut juga dibuka, baut 10 apa berapa gitu. Lalu angkat tangkinya. Nah, di bawah tangki itu ada soket buat ke pompa ini ya, pompa bahan bakar. Kemudian ada selang bensin, itu ada berapa, ada 3 atau berapa, kita dilepas baru tangkinya bisa diangkat. Nah, ini matiin dulu ya, biar enggak boros baterai. Nah, itu kan ada nyala satu kali kalau dimatiin gitu ya. Nah, setelah tangkinya terangkat dan semuanya sudah terbuka dari jok, kemudian jok belakang, nah baru instalasinya itu dipasang sama mekaniknya itu tadi. Nah, dan untuk komponen-komponennya ditempatkan di bawah tangki sini. Kemudian setelah dipasang semuanya, dikoneksikan ke aki, arusnya ngambil dari aki, kemudian yang lainnya dipasang sesuai standarnya yang ada di panduannya. Sudah ada tertera sih sebenarnya, cara pemasangannya juga gampang, tinggal nyambung-nyambung aja. Yang penting kata kuncinya yaitu rapih ya, pemasangannya rapi ya, dan sudah ada soket-soket sih, tinggal masukin aja, nggak ada sistem putus kabel atau sambung kabel, hampir nggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian semua juga kalau ingin memasangnya sendiri sebenarnya bisa, tapi jika ragu-ragu lebih baik jangan ya, silahkan serahkan aja ke ahlinya. Bisa dipasang di bengkel aksesoris, di Ahas juga ada, kemudian di mungkin bengkel-bengkel terdekat ya, silahkan tanya-tanya sesuai dengan bengkel kepercayaan Anda atau kalian semua ya. Yang jelas seperti itu. Intinya pemasangan alarm itu tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi bersifatnya karena motor CBR ini belum ada sistem keamanannya,
maka dipasang atau dibekali ya, ditanamkan sistem keamanan. Tujuannya untuk ya minimal untuk menghambat jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti maling atau apapun itu. Minimal teman-teman semua sudah merasa ya lebih aman lah. Nah, seperti saya tadi misalkan kuncinya lupa nih, ketinggalan di sini. Nah, ketinggalan seperti saya pribadi pun pernah ngalamin beberapa kali ya, parkir kuncinya ketinggalan. Nah, bagaimana kalau ada yang berniat jahat, orang yang tidak bertanggung jawab ngambil kendaraan kita, tinggal kunci kotak on kan, nyala langsung. Nah, dengan alarm seperti yang dipasang di motor saya ini, motor tidak akan bisa hidup, alarmnya akan nyala terus ya, dan akan mengundang orang-orang di sekitar akan jadi curiga ya kalau misalkan alarmnya nyala terus. Iya, dan kita juga bisa neriak maling gitu. Tapi jangan sampai terjadilah hal tersebut. Lebih baik kita memarkirkan kendaraan, misalkan kita belanja di Alfamart atau di Indomaret kan jarang sekali ada yang markirin ya, atau ada yang nungguin parkirnya. Nah, untuk itu kalau tips dari saya, kalau misalkan akan belanja ke Indomaret, lebih baik bawa temen. Nah, temennya suruh nunggu di luar ya. Nah, suruh nungguin motor kita biar aman. Atau akan lebih baik lagi Anda bisa belanjanya di toko-toko yang ada penjaga parkirnya ya. Yang itu akan menjamin keamanan dari motor kita. Yang minimal kita udah berusaha lah dengan memasang alarm atau memparkirkan kendaraan di tempat yang aman. Oke guys, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk menekan subscribe, like, and share ke teman-teman Anda semua, ke seluruh dunia bila perlu. Kemudian nyalakan juga loncengnya biar teman-teman semua atau kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Hendra Motovlog. Gerak! Karisma Pour Up 150 cc Harrier. Untuk selengkapnya cek di YouTube channel Hendra Motovlog, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.